Thank you semuanya. Terima kasih, Bu. Aduh, gue bingung nih sama pelajarannya. Ada tugas juga lagi tadi disuruh. Ada yang bisa diajak belajar bareng gak ya? Coba deh, gue telepon Novita. Kenapa nih, Nov? Halo Nov. Iya, Gimana, Nov? kenapa? Udah ke lobby nih. Oh, di lobi. Iya. Gue mau ini dong, mau ketemuan, mau ngajak belajar bareng, bisa gak? Oh, boleh? Bisa. Iya, bisa. Lo di lobi kan? Tahu nggak Iya. di ini aja, di Taman Asri aja biar enak. Iya, boleh. So, kalau di lobi takutnya ganggu yang lain. Iya. Taman Asri ya. Iya, sampai ketemuan Oke. ya. Ya, oke. Thank you Nov. Oke. Guys, lihat deh, ini ada materi terbaru Materi apaan tuh emang? tentang sistem informasi pemasaran. Oh, tadi si Mam itu juga ngajakin kita belajar bareng tentang materi ini loh. Menurut kalian penting gak sih sistem informasi pemasaran bagi perusahaan? Menurut lo gimana, Ca? Menurut gue sih penting banget, soalnya sistem informasi pemasaran dibutuhkan perusahaan buat menentukan pasar, konsumen, sama strategi brandingnya. Oh gitu. Ada Imam tuh. Iya. Gimana nih, Mam? Kita jadi belajar bareng? Jadi dong. Oh iya, tadi kan kita udah belajar dikit tentang materi informasi pemasaran. Kebetulan banget, semalam gue nemu video materi di YouTube yang bahas sistem informasi pemasaran. Nih, lihat deh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Haidir, perwakilan dari kelompok 4. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Imam, Rizky, Tasya, Kinanti, Nova, Anis, dan Novita. Pada vlog ini kami kelompok 4 ingin menjelaskan materi sistem informasi pemasaran pada mata kuliah perencanaan pengendalian pemasaran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari sistem informasi pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna dan disebut juga sebagai sumber daya yang penting. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system atau MIS adalah sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran. SIP terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Selanjutnya saya akan membacakan pentingnya informasi pemasaran perusahaan. Mengapa sistem informasi pemasaran merupakan aset yang penting bagi perusahaan? 1. Pemahaman pasar dan konsumen. Pada tahap pemahaman pasar dan konsumen, perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan. 2. Strategi pemasaran. Perusahaan juga membutuhkan informasi tentang pesaing, penjual perantara, dan pelaku serta kekuatan lainnya dalam menetapkan strategi pemasaran. Semakin banyak pemasar yang memandang informasi bukan hanya sekedar masukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai aset strategi penting dan alat pemasaran. Pengertian riset pemasaran dan fungsinya. Riset pemasaran atau bisa disebut marketing research adalah desain, kumpulan, analisis, dan laporan sistematis tentang data yang berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi sebuah organisasi. Dan fungsinya itu yang pertama membantu pasar menilai potensi pasar dan paksa pasar. Yang kedua ini untuk mengukur efektivitas program pemasaran, riset pemasaran dalam menganalisis informasi tambahan. Dan yang terakhir ini untuk membantu manajemen pemasaran menerapkan informasi dan juga prosedur dan model statistik yang baik kepada mereka yang diperlukan untuk mengembangkan penemuan yang lebih akurat. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah dalam proses pemasaran. Sebelum kalian memulai proses riset pemasaran, kalian harus melakukan identifikasi terhadap tahap sistem informasi pemasaran. Yang pertama, sistem informasi pemasaran menilai kebutuhan informasi. Yang kedua, sistem informasi pemasaran mengembangkan informasi dan data internal, kegiatan intelijen pemasaran, dan juga riset pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi mendistribusikan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini untuk
diserahkan kepada manajer yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Nah, setelah tadi kalian sudah mengidentifikasi tahap dari sistem informasi pemasaran, barulah kita masuk ke proses riset pemasaran. Langkah-langkah dalam proses riset pemasaran. Hal pertama yang harus dilakukan untuk memulai riset pemasaran itu adalah mengidentifikasi sistem informasi pemasaran, yaitu ada 3. Yang pertama adalah menilai, mengembangkan, dan mendistribusikan. Yang kedua adalah proses riset pemasaran. Nah, dalam langkah ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan tujuan penetapan riset. Nah, untuk ini yang bisa berupa riset eksplorasi, deskriptif, atau kasual. Nah, yang kedua adalah melakukan pengembangan rencana riset. Nah, untuk mengumpulkan dana dari sumber primer dan sekunder. Yang ketiga adalah implementasi dari rencana. Nah, dilakukan dengan mengumpulkan, memproses, dan menganalisa informasi. Yang keempat ada menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Langkah yang ketiga adalah menetapkan jenis data yang akan dibutuhkan dalam riset pemasaran. Nah, dalam langkah ini itu ada 2 cara. Ada data primer, ada data sekunder. Nah, metode untuk mengumpulkan data primer ada dengan 3 cara. Yang pertama itu riset observasi. Nah, di riset observasi ini bisa dikumpulkan dari mengobservasi orang-orang, tindakan, dan situasi yang relevan. Nah, untuk cara yang kedua adalah riset survei. Nah, untuk riset survei ini kita bisa melakukannya dengan cara mensurvei atau mewawancara responden, atau melalui angket, atau bisa juga telepon atau polling. Yang ketiga ada riset eksperimental. Nah, untuk riset eksperimental ini adalah dengan cara membuat kelompok subjek yang sama dengan memberikan tindakan yang berbeda serta menghubungkan faktor-faktor yang berhubungan dengan subjek tersebut. Yang kedua ada data sekunder. Nah, di data sekunder ini ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang berbentuk kalimat, bukan angka. Kalau kuantitatif itu yang berbentuk angka. Dalam kuantitatif itu terbagi 2 juga, yaitu ada data deskriptif dan ada data kausal. Untuk deskriptif itu adalah riset pemasaran yang dilakukan untuk menggambarkan masalah pemasaran, situasi, atau pasar dengan lebih baik. Nah, seperti potensi pasar untuk sebuah produk atau demografi dan perilaku konsumen. Nah, yang satu lagi data kausal itu adalah riset pemasaran itu yang untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Metode hubungan dalam riset ini menggunakan surat, telepon, wawancara, atau riset pemasaran online. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah cara perusahaan dalam menganalisis dan mendistribusikan informasi pemasaran. Cara tersebut dapat dilakukan dengan analisis informasi. Analisis informasi adalah informasi yang dikumpulkan di dalam database mereka dan melalui intelijen pemasaran serta riset pemasar. Biasanya dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait data yang sudah ada dan menggunakan 3 metode, yaitu sebagai berikut. Metode yang pertama adalah metode analisis statistik. Metode analisis statistik adalah aplikasi tingkat tinggi atau aplikasi model analisis yang biasanya dilakukan oleh para pemasar untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian metode yang kedua adalah mengembangkan CRM atau Customer Relationship Management, yaitu dengan cara mengintegrasikan, menganalisis, dan menerapkan segudang data perorangan yang ada di dalam database mereka. Kemudian, metode yang terakhir adalah metode teknik analisis khusus. Teknik analisis khusus adalah metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat dan berguna untuk memecahkan masalah di kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara perusahaan mendistribusikan informasi pemasaran. Yang pertama, informasi pemasaran dibuat agar dapat diakses oleh manajer atau pembuat keputusan pemasaran yang berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua, informasi pemasaran tidak ada nilainya sampai informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga, menyediakan laporan kinerja secara teratur, intelijen terkini, dan laporan hasil studi riset pemasaran kepada manajer.
Yang keempat, banyak perusahaan menggunakan jaringan luar dan jaringan dalam perusahaan guna untuk memfasilitasi proses pendistribusian informasi dengan teknologi modern. Sehingga sekarang seorang manajer pemasaran mendapatkan akses langsung terhadap sistem informasi setiap saat dan dari berbagai lokasi secara virtual. Oke, selanjutnya saya Novita Anggraini ingin menjelaskan mengenai masalah-masalah khusus pada riset pemasaran. Biasanya, sebagai pemasar, ia akan menghadapi sebuah situasi riset pemasaran khusus. Misalnya, para pemasar akan melaksanakan riset pemasaran dengan bisnis kecil, organisasi nirlaba, ataupun pada saat situasi internasional. Nah, mereka-mereka ini nantinya akan menghadapi berbagai masalah sebagai berikut. Masalah pertama yaitu anggaran yang terbatas karena bisnisnya kecil. Jadi, bisnis kecil dan organisasi nirlaba ini diharapkan mampu menjalankan riset pemasaran secara efisien dan efektif dengan anggaran yang terbatas. Seperti yang kita tahu, kalau anggaran terbatas itu akan menghambat jalannya riset pemasaran karena misalnya kebutuhan yang tidak terpenuhi atau keperluan yang tidak tercukupi dalam kepentingan riset pemasaran. Nah, masalah yang kedua ini yaitu beragam masalah pada riset internasional. Jadi, para periset internasional ini mengikuti langkah yang sama dengan para periset pemasaran domestik. Tetapi, para periset pemasaran internasional memiliki atau akan menghadapi masalah yang lebih beragam dibandingkan dengan para periset pemasaran domestik. Masalah yang ketiga yaitu terjadinya pembocoran data. Masalah yang keempat yaitu penyalahgunaan temuan riset. Nah, berdasarkan masalah 3 dan masalah 4, seharusnya semua organisasi merespon kebijakan publik dan etika seputar riset pemasaran dengan bertanggung jawab menghadapi masalah yang tadi, yaitu masalah yang dua hal itu, yang penyalahgunaan temuan riset dan kenapa data-datanya itu bisa bocor. Nah, pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan ini hanya menguntungi dirinya sendiri tanpa memikirkan efek atau dampak yang akan diterima oleh si konsumen. Nah, pihak-pihak yang menyalahgunakan ini bisa dituntut dengan pasal berlapis. Salah satunya ada pasal 26 ayat 1 nomor 19 tahun 2016. Dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi. Apa sih maksudnya hak pribadi? Nah, yang pertama ini hak pribadi merupakan hak untuk hidup, menikmati kehidupan pribadi tanpa adanya gangguan dan ancaman. Nah, yang kedua hak pribadi merupakan hak untuk berkomunikasi tanpa adanya memata-matai. Yang ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi orang lain. Mengapa kok diawasi? Nah, sebenarnya ini mengarah ke positif. Jadi tujuannya itu jelas, maksudnya jelas dan legal. Makanya diperbolehkan dalam undang-undang. Nah gitu Mam, lo udah ngerti belum? Oh iya, gue udah ngerti kok. Tapi kira-kira ada gak sih penerapannya dalam perusahaannya gitu? Ada, tau Lazada kan? Nah, Lazada merupakan e-commerce terbesar di Indonesia dengan menempati urutan keempat. Nah, Lazada ini juga ada produk-produk yang menarik, yaitu dari mulai elektronik, terus skincare, maupun kesehatan. Dan dia juga ada brand luar maupun brand lokal. Jadi, para pelanggannya itu nggak perlu bingung untuk belanja di Lazada, gitu. Nah, aku juga mau nambahin nih, di Lazada itu ada sistem pembayaran dengan COD. Karena sistem pembayaran dengan COD itu lebih terjamin, terpercaya. Dan pembayaran itu dilakukan ketika barang sudah sampai ke rumah. Nah, terus di Lazada ada garansi. Jadi kalau misalkan barang lo rusak, barang lo tuh bisa diganti sama yang baru. Tapi kalau misalkan lo nggak mau barang yang baru, lo juga bisa diganti pakai uang. Oh gitu. Jadi gue makin yakin nih beli di Lazada. Tapi kita bukan endorse loh ya. Kita ngomongin karena sistem informasi pemasarannya itu jelas gitu. Itu guys, jadinya. Udah jam segini nih. Oh iya, udah jam segitu ya. Udah mau hujan juga kayaknya. Balik aja yuk.